penyampaiannya Ibu Christine yang sangat luar biasa sekali, sangat mengedukasi kita semua, dan semoga bermanfaat untuk kawan-kawan saya dari Sabang hingga Merauke. Baik, dari teman-teman jika ada yang ingin bertanya silahkan, yang ada di YouTube silahkan bertanya melalui kolom chat, begitu juga yang ada di Zoom juga bisa langsung saja mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Baik Ibu Christine, langsung saja ini ada beberapa pertanyaan dari rekan saya, cuman dia secara pribadi langsung chat ke saya ya, jadi nggak ada di kolom chat. Saya tampilkan ya Ibu ya. Ya, silakan. Ini ada 3 penanya. Sepertinya sih mirip-mirip Bu pertanyaan. Silakan. Yang pertama adalah bagaimana mengubah kebiasaan untuk tidak membandingkan. Jujur, saya pernah membandingkan suami saya dengan abang saya, dari Sylvia. Ibu, Oke. langsung dijawab. Bagaimana cara mengubah, langsung lagi di pertanyaan kedua atau satu persatu dulu? Oke, langsung saja ya Bu, karena ini sepertinya berkaitan mengenai emosi, semuanya mengenai emosi. Oke. Yang kedua, seperti tadi Ibu tadi mengatakan bahwasanya emosi itu unik. Nah, bagaimana cara mengatasi emosi yang mudah muncul atau saya mudah tersinggung oleh lingkungan sekitar yang disebut bahasa kerennya itu baper dari saudari Iren. Terus yang nomor 3, bagaimana cara mengontrol emosi dan ego kita, padahal sudah tahu kita salah tapi tetap aja dilakukan. Baik, silakan Ibu. Oke, saya jawab ketiga pertanyaan yang mirip ini dengan satu jawaban. Yang pertama tadi teman-teman harus berangkat dulu dari skala emosi, skala intensitas emosi. Karena sekali lagi kalau teman-teman mengatakan kok saya masih marah, nanti Anda marah dengan rasa marah Anda. Padahal bisa saja secara skala sudah berubah, sudah turun. Jadi sehingga kalau misalnya sudah turun, tentu Anda harus mengapresiasi, oh iya syukurlah rasa marah ini saya sudah tidak seperti itu lagi ya. Jadi kemudian kalau kembali saya katakan, kalau skalanya skala rendah, mudah bagi Anda untuk mengatasinya. Tapi kalau skala-skalanya sudah tinggi, jadi pokoknya kalau disenggol sedikit langsung pecah begitu ya, itu saya sarankan Anda sudah harus mencari bantuan profesional supaya lebih mudah untuk diatasi. Ya, tapi kalau skala rendah mungkin Anda bisa hanya melakukan dengan afirmasi, dengan ngobrol dengan diri sendiri. Skala menengah Anda bisa belajar teknik-teknik pengelolaan emosi di pelatihan-pelatihan atau mungkin Anda belajar teknik-teknik self healing. Kemudian kalau intensitas tinggi, saran saya carilah bantuan profesional karena ini sudah di luar dari kemampuan Anda untuk mengatasinya. Jadi kita harus tahu nih kemampuan diri kita sendiri. Kami pun sebagai hipnoterapis, kami akan mengukur kalau saya punya emosi intens yang sangat tinggi, yang saya tidak bisa atasi, saya akan mencari rekan sejawat saya. Karena tidak ada dokter jantung sehebat apapun dia bisa membedah jantungnya sendiri, nggak mungkin. Sama dengan kami juga. Jadi kita harus tahu nih, kalau intensitasnya sangat tinggi, cari bantuan profesional. Nah seperti itu. Karena saya yakin juga teman-teman kalau sudah sampai di pemahaman, oh saya punya masalah ini, itu sudah bagus. Itu langkah awal bagi teman-teman untuk kita berubah. Teman-teman juga harus mulai mengapresiasi diri sendiri, paling tidak sudah punya kemampuan atau awareness, oh saya punya masalah nih gitu. Ya, jadi itu satu hal yang bisa saya sampaikan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Ini ada 2 pertanyaan lagi Bu, dan ini sangat menarik sekali. Sebentar ya. Ini Bu. Baik, nama budaya Ibu Christine, mohon izin bertanya bagaimana cara kita mengendalikan emosi yang muncul secara spontan, langsung terjadi pada saat itu juga. Terima kasih, mohon maaf ini dari Pak Budi seperti ini. Terus yang nomor 6, mohon izin saya Nur Cahyawati dari SDA Wisma Ratungga. Mohon izin tanya, saat kita dalam kondisi emosi, terkadang manajemen emosi terlupakan.
Karena luapan emosi sebagai suatu cara untuk melegakan tekanan emosi terus. Terus bagaimana kalau sudah seperti ini? Adakah hubungan emosi dengan faktor usia? Itu Bu pertanyaannya. Oke. Kalau faktor hubungan emosi dengan faktor usia tidak sih ya. Jadi malah justru kalau kita belajar dengan baik, semakin bertambah usia, bertambah bijak, tentu juga kita bertambah mampu untuk mengelola emosi kita dengan baik. Ya, seperti itu. Tapi kalau bertambahnya usia, kemudian kita tidak pernah belajar bagaimana mengelola emosi dengan baik, ya tentulah semakin bertambah usia, emosinya juga tidak semakin reda. Yang ada adalah tumpukan emosinya semakin banyak dan semakin meledak-ledak. Nah, apalagi nanti oleh lingkungan juga diberikan label, duh sudah makin tambah usia kok bukan makin sabar, kok bukan makin bijak. Jadi kita makin kesel lagi. Jadi ya tetap bergantung ya apa yang Anda lakukan sebelumnya. Kalau Anda tidak mengelola dengan baik emosi Anda sebelumnya, tentu dengan bertambahnya usia juga akan semakin buruk kondisinya. Nah, itu jadi. Nah, kemudian bagaimana mengelola emosi yang spontan saat itu. Kalau sudah kita punya emosi dan spontan keluar saat itu, kita tidak bisa cegah karena sudah sempat keluar. Yang bisa kita tahu adalah kita harus sadari, oh, saya marah nih tadi. Atau ya kita sadari itu juga sudah terlambat. Artinya sudah beberapa detik, beberapa momen setelah kita explode keluar. Maka setelah itu kita harus tahu, oke, harus ada yang saya perbaiki. Apa yang diperbaiki? Ya kembali tadi, Anda harus lihat skala Anda. Kalau skala Anda tinggi, carilah bantuan profesional. Tapi kalau skala-skala rendah, ya Anda bisa kelola sendiri. Jadi biasanya kalau emosi yang sudah berulang, langsung meledak, itu akan sulit. Nah, kembali emosi itu tadi kembali unik dan bergantung. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Bu Christine, bagaimana ya saya supaya uh, uh, bagaimana saya mengelola emosi panik saya seperti itu. Saya mengatakan, saya tidak tahu kejadian apa yang membuat Anda panik. Tapi seandainya kejadian ini adalah Anda melihat anak Anda yang masih kecil, umur 5 atau 6 tahun, dia naik sepeda ke arah jalan raya dan sedang menyeberang di jalanan yang sangat macet, Anda harus panik saat itu. Anda harus panik dan nolong dia, gitu, atau minta orang terdekat untuk nolong dia, narik dia, atau melindungi dia. Jadi panik itu bukan hal yang buruk juga. Kita harus lihat situasi dan kondisinya. Kalau misalnya Anda marah, di situasi apa Anda marah? Kalau di situasi memang Anda pantas marah, misalnya Anda saat membela diri karena ada seseorang yang akan membahayakan Anda ketika itu juga, Anda harus melindungi diri dengan marah. Ya, dan itu kemarahan ya memang digunakan memang sepantasnya. Tapi kalau hanya hal-hal kecil kemudian Anda marah, ya Anda marahnya itu benar-benar luar biasa menyinggung perasaan orang lain, itu nggak baik. Itulah emosi yang harus kita kelola. Jadi kita harus lihat juga kondisi-kondisi tertentu yang memicu si emosi ini. Kita harus bijak. Lihat ini proper atau tidak proper. Kalau tidak proper ya itu yang harus kita selesaikan. Oke. Ya, silakan kalau semoga menjawab ya, silakan jika ada pertanyaan yang lain. Oke, ini ada pertanyaan masih tentang emosi, Bu. Masih tentang Ya. emosi. Sebentar. Ya. Nih, dari Ibu Indah. Bagaimana saya dapat memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? Saya mudah sekali marah jika orang lain menjengkelkan saya. Apakah ada cara yang mudah untuk mengendalikannya? Bu, pertanyaannya. Cara yang mudah adalah Anda mencoba memposisikan diri Anda di dia. Ya. Kadang kita ini egois, kita ini hanya mau menilai segala sesuatu itu dari sudut pandang kita. Jadi kita sendiri sangat kaku. Padahal hidup itu harus dipandang, kita harus punya kemampuan memandang kehidupan itu dari berbagai arah. Tidak ada orang yang begitu bangun pagi langsung ada niat untuk menyakiti orang lain. Langsung ada niat untuk membuat orang lain kesal, nggak ada. Semua orang bangun pagi sama seperti kita. Kalau kita cukup positif, ya kita akan, wah ini hari yang baru. Saya ada sisa pekerjaan kemarin belum diselesaikan, ayo selesaikan. Atau orang yang mengeluh, aduh pagi ya, gitu. Harus bangun ya, harus kerja ya. Tapi nggak ada begitu bangun dia kayak, oke, hari ini saya akan menyakiti si A. Hari ini saya akan membuat si A kesel. Nggak ada. Ya. Anda nggak pernah begitu kan, orang lain juga tidak pernah begitu. Ya, jadi betul. Anda harus tahu dulu. Nah, Anda harus mau sesekali rendah hati bertukar.
posisi dengan dia. Seringkali orang yang membuat kesal. Saya selalu mengatakan gini, orang yang sering melukai orang lain sesungguhnya adalah orang yang terluka. Orang yang sering menyakiti orang lain sesungguhnya adalah orang yang paling lemah. Saya tidak tahu ini membuat kesal ini maksudnya apa. Biasanya kalau orang yang suka, yang merasa dirinya sering dibuat kesal itu adalah orang-orang yang perfeksionis. Dia punya standarnya sendiri, aturannya sendiri, dan dia nggak suka kalau orang lain tuh nggak sesuai dengan standarnya dia, gitu ya. Jadi dia akan marah, akan kesal, dan sebagainya. Saya mau kasih tahu Anda bahwa seberapa nyaman pun, seberapa mahal pun sepatu yang Anda kenakan, kita nggak bisa maksa orang lain untuk pakai sepatu kita, karena kita belum tentu mau pakai sepatunya dia. Jadi kita kembali, cara mudah untuk memaafkan orang lain, kita harus bisa menukar posisi dengan dia dan memahami dari sudut pandang dia. Nah, seperti itu. Kalau dia adalah orang-orang terdekat Anda dan Anda tidak berpikiran untuk menghilangkan dia dari hidup Anda atau menghindari dia, maka Anda ya memang harus terus-menerus memaklumi dia, seperti itu. Kebanyakan orang yang kita kesel sama orang lain karena kita berpikir kita punya kemampuan untuk mengubah dia. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengubah orang lain. Mengubah diri kita sendiri aja nggak gampang kok. Gitu ya. Jadi ya terima dia apa adanya, pahami dia apa adanya, lihat sisi baiknya. Manusia itu nggak ada yang 100% buruk. Pasti ada kebaikannya. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk melihat sisi baiknya, ya berarti masalah ada di kita. Nah itu ya. Ya. Oke, semoga menjawab. Jika ada pertanyaan lain, silakan ditanyakan. Baik, tadi ada kata-kata yang sangat menarik ya Bu. Sesungguhnya orang yang melukai itu adalah orang yang terluka, gitu ya. Itu kata-kata yang menarik. Baik, ada lagi Bu pertanyaan. Saya akan share lagi. Ini pertanyaan sangat menarik sekali. Ini dari Ibu Mina Wongso yang pertama ini Bu. Tadi dikatakan hasrat itu emosi negatif dan membuat kita sulit sukses. Bukankah adanya hasrat yang membuat kita menjadi lebih termotivasi untuk mengejar sesuatu? Bu, itu yang pertama. Terus yang kedua, nama budaya. Saya Wilson. Saya pernah mendengar bahwasanya emosi tidak boleh ditahan, tetapi harus diluapkan atau dialokasikan. Karena menahan emosi sama seperti memasang bom waktu. Karena suatu saat ketika kita tak mampu lagi menahan emosi, maka kita akan meledak. Lalu adakah tips untuk mengelola atau mengalokasikan perasaan emosi kita? Terima kasih. Baik, ini sepertinya yang kedua ini tadi sudah sedikit disinggung ya Bu ya. Tapi ini yang pertama ini sangat menarik. Baik, silakan Bu. Oke, hasrat yang dimaksud di sini adalah hasrat yang berkaitan dengan keserakahan kita. Jadi seringkali ketika kita ingin membuat goal ya, kita membuat goal, kemudian kita berhenti hanya di membuat goal. Padahal ada rangkaiannya. Setelah kita punya impian, kita harus jangan menggenggam si goal ini lagi. Begitu kita tahu ini mau tujuan kita mau kemana. Contoh ibaratnya begini, kita mau pergi ke satu tempat, katakanlah kalau kita yang di Medan ini mau ke Sun Plaza. That is goal, Sun Plaza. Tahu nggak Sun Plaza ada di mana? Alamatnya di mana? Jalannya di mana? Bentuknya kayak apa? Ciri-ciri kalau kita sudah sampai itu apa? Itu kita harus ngerti. Jadi supaya kita memang nyampainya Sun Plaza. Karena kalau mall di Medan kan banyak mall. Kalau kita bilang, oke, saya mau ke Sun Plaza itu sama dengan mall. That's it. Padahal di Medan juga tanpa Anda tahu jalannya di mana, ciri-ciri kalau Anda sudah sampai itu apa. Anda bisa aja nyasar ke Center Point misalnya. Itu juga mall, tapi apakah Center Point sama dengan Sun Plaza? Tidak, gitu. Jadi kebanyakan orang hanya punya hasrat untuk membuat goal. That's it. That's the end of the world. Enggak. Pada saat Anda punya goal, Anda harus, saat itu juga Anda harus sudah jelas, sudah Anda tahu, suka, Anda tahu ciri-ciri Anda mencapai goal itu apa. Langsung saat itu juga Anda move on. Anda move on dengan membuat strateginya. Kembali lagi ke analogi kalau Anda mau ke Sun Plaza. Anda ke Sun Plaza, Anda tahu Sun Plaza seperti apa, jalannya apa, bagaimana caranya, sebelum tahu bagaimana caranya. Kemudian setelah itu Anda tahu ciri-cirinya kalau sudah sampai Sun Plaza itu seperti apa. Setelah itu apakah Anda duduk diam saja di rumah? Enggak. Anda harus mengatur strategi. Oke, saya mau ke sana ini naik apa nih? Jalan kaki, naik sepeda motor, atau naik mobil.
Kalau mobil, mobilnya mobil siapa? Kalau sepeda motor, sepeda motornya punya siapa, dan sebagainya. Katakanlah, oke, saya punya mobil, dan saya nggak punya orang untuk ngantar saya. Bisa nyetir nggak? Kalau nggak bisa menyetir, berarti kita harus belajar skill dulu untuk nyetir. Atau kalau misalnya, oke, saya misalnya hire. Dalam hal ini, kalau untuk mencapai kesuksesan, kita tidak bisa hire orang untuk mencapai kesuksesan buat kita. Bekerja sama, iya. Ya. Nah, jadi hasrat yang disebut dengan yang berkaitan dengan keserakahan ini ketika dia terus menerus menginginkan goalnya tanpa ada upaya move on ke pembuat strategi. Setelah kita membuat strategi, setelah kita memutuskan, oke, saya memutuskan untuk ke Sun Plaza. Saya punya mobil dan saya punya skillnya. Is that the end of the world? No. Saat itu juga kita harus ambil kunci mobil, ada upayanya, ada aksi nyatanya. Nah, kalau kita dari move on, dari mulai kita mempunyai hasrat, kemudian kita move on one by one, maka keserakahan, attachment terhadap si goal itu sudah akan hilang, sehingga emosi kita tidak negatif lagi di sana. Yang ada adalah kita menikmati proses. Saat Anda berjalan menyetir dari rumah ke Sun Plaza, apakah dalam pikiran Anda hanya ada Sun Plaza, Sun Plaza, Sun Plaza? Saya yakin Anda bakal nabrak. Tapi yang Anda lihat harus ada jalanan Anda, bagaimana Anda berinteraksi dengan pengguna jalan yang lain. Sebaiknya Anda belok kiri, memberikan sign atau apa. Anda harus fokus pada proses, Anda harus fokus pada jalannya. Nggak bisa di dalam pikiran Anda atau di dalam dashboard Anda kasih stikernya Sun Plaza besar-besar, supaya Anda hanya bisa melihat Sun Plaza. Nggak bisa, Anda harus melihat ke sekitar Anda. Artinya tidak ada keserakahan terhadap si goal ini. Karena Anda sudah move on. Yang di hasrat di sini adalah hasrat yang berkaitan dengan keserakahan. Kadang-kadang orang saking berhasratnya, dan dia diam aja di situ. Hanya berhasrat, ini saya punya goal, saya mau ke Sun Plaza, saya mau ke sana. That's it, nggak bergerak. Itu yang salah. Akhirnya orang seperti ini akan saya mendapati orang-orang yang nah ini yang uniknya dari pengalaman. Banyak orang yang terinspirasi dengan teknologi pikiran, mau mengaplikasikannya kan dalam kehidupan. Tapi serta-merta bukan karena ingin mencapai hidup yang lebih baik, tapi serta-merta karena dia malas aja. Karena dia tahu, pikiran bawah sadar ini luar biasa, saya ingin memanfaatkan potensinya. Kemudian dia melakukan segala sesuatu hal dengan pikiran bawah sadarnya. Serta-merta supaya dia nggak ngapa-ngapain, nggak bisa. Pikiran bawah sadar ini harus digunakan 50-50 dengan upaya Anda, upaya sadar Anda. Jadi sekali lagi hasrat di sini, kalau Anda melekati hasrat itu terus-menerus tanpa move on ke pembuatan strategi, tanpa mengubah strategi menjadi upaya nyata atau aksi, itu Anda akan stres sendiri ya, percayalah ya. Oke, seperti itu ya maksudnya. Silakan. Semoga menjawab dan kalau ada pertanyaan lain silakan. Ini masih banyak sekali pertanyaan. Ternyata tadi Tadi awal-awal kalau yang punya Pak Wilson sudah terjawab ya, saya pikir dengan pertanyaan yang berikutnya. sebelumnya. Pertanyaan jawaban sebelumnya. Jadi kita kalau boleh gerak saja Oke. dengan pertanyaan yang lain. Baik, Bu. Di sini ada bagaimana mengendalikan perasaan iri dan dengki, serta mengendalikan keinginan untuk menyombongkan kemampuan, keinginan memperoleh pengakuan dari orang lain. Oke, ini dari Dennis Lim. Selanjutnya, bagaimana kita mempersiapkan diri agar bisa menghadapi realita yang tidak kita sukai, agar kita bisa kuat menghadapi realita. Baik, Bu, silahkan. Oke, perasaan iri dan dengki. Anda harus cek ke dalam diri Anda, terutama Anda ingat-ingat apa yang pernah terjadi di masa lalu Anda. Apakah dulu di masa kecil Anda sering dibanding-bandingkan, sehingga ketika Anda besar ini Anda punya jiwa kompetisi yang sangat luar biasa sekali. Ya, seberapapun ini biasa dari pengalaman ya, saya bukan menuduh, tapi biasanya dugaan saya cukup tepat karena bukan saya dukun, bukan saya bisa mampu membaca ini, tapi dari pengalaman. Jadi orang yang misalnya punya iri, dengki, dan kemudian sangat membutuhkan apresiasi dari luar atau pengakuan dari luar, itu karena dia tidak pernah mendapatkan penghargaan yang menurut dia pantas. Ya, entah kapan lah, entah di waktu dia kecil dan sebagainya. Apakah dari kecil itu dibanding-bandingkan dan sebagainya lah ya. Kadang-kadang orang tua ini juga punya ketidaktahuan.
Saya kemarin bercerita dengan tante saya, ini unik, semoga orang yang nggak nonton setelah ini, karena saya ceritain. Tapi ini pengalaman buat teman-teman. Jadi tante saya ini adalah anak perempuan kedua, mama saya ini adalah anak perempuan pertama. Jadi ya, dan relasi mereka kakak adik sangat baik sekali, sangat baik sekali. Kemudian saya kan suka kalau saya ketemu sama orang tua, saya selalu ngajak mereka untuk bercerita tentang pengalaman masa lalu yang inspiratif, supaya daripada kalau AI zaman sekarang tuh suka browsing berita aneh-aneh dan kemudian suka lihat nih, saya nggak suka digituin. Jadi punya cerita, tante saya bilang begini, iya mama kamu tuh jadi orang itu sangat beruntung sekali dibandingkan saya. Saya selalu mendapatkan baju-baju lungsuran mama kamu. Mama kamu selalu mendapat barang yang the best lah, pokoknya yang hebat-hebat semua mama kamu. Saya cuma dapat barang bekasnya aja. Saya pikir tante saya umurnya sekarang sudah 60-an. Kejadian itu mungkin adalah kejadian-kejadian waktu dia kecil sampai di bawah remaja lah ya. Karena mereka di usia muda, mereka sudah bisa kerja dan punya uang sendiri. Saya pikir, wow, emosi ini sudah dia tahan loh. Beberapa puluh tahun. Dan sekali ini bisa pop up. Ini karena tidak diselesaikan. Ya. Jadi, seperti itu kemampuan pikiran bawah sadar kita memegang sebuah data. Jadi untuk Anda yang sekarang mengalami perasaan iri dengki, lihat kembali jika memang kejadiannya seperti itu dibanding-bandingkan atau merasa tidak dihargai, seperti tante saya misalnya selalu mendapat barang lungsuran, jadi dia merasa dia kurang berharga, misalnya contoh seperti itu. Anda harus berani mengambil sebuah keputusan bahwasanya saya yang saat ini berbeda dengan saya yang masa lalu. Saya yang saat ini adalah diri saya yang saat ini adalah dewasa. Saya bertanggung jawab pada apa yang terjadi pada hidup saya, dan kemudian jika ada orang yang harus mengapresiasi diri saya, itu adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Dengan Anda sering-sering memunculkan pemikiran demikian dan benar-benar menjalankannya, maka Anda akan mudah merasa puas. Dan ketika Anda berdialog dengan diri Anda sendiri, juga munculkan dialog-dialog yang positif. Dialog-dialog yang berupa penghargaan pada diri sendiri. Jangan Anda juga ikut-ikut menghina-hina diri Anda. Ya, kok belum ini, aduh kok jerawatan satu. Saya seringkali bertemu dengan perempuan-perempuan yang saya nggak tahu ya, tapi harga dirinya itu bergantung dengan jumlah jerawat yang ada di wajahnya. Jerawatan satu aja dia udah gimana gitu ya. Nggak di situ ya teman-teman. Jadi kalau kita sering-sering berdialog positif pada diri kita sendiri, kita akan mudah merasa content. Kita tidak akan membiarkan atau mengizinkan diri kita larut terlalu jauh untuk mengharapkan apresiasi dari luar. Kita perlu kerja keras. Hari ini kalau teman-teman yang ngikutin saya di Facebook, saya posting sebuah tulisan. Jadi hari ini, jadi sudah beberapa bulan ini sejak pandemi, karena saya punya banyak waktu, saya melakukan branding ulang terhadap pelatihan quantum slimming saya. Jadi termasuk saya sekarang menambah pelayanan baru, yaitu memberikan pelatihan via online. Nah, pelatihan via online ini materinya sedikit berbeda dengan yang offline. Jadi sehingga saya harus meminta akreditasi ulang dari Pak Adi. Jadi dari Pak Adi W. Gunawan, dan standar Pak Adi itu luar biasa susah ya teman-teman. Luar biasa susah. Apa yang saya harapkan sebenarnya dari akreditasi tersebut? Sebuah pengakuan, tapi itu adalah pengakuan yang bersifat profesional. Bukan pengakuan terhadap, wah Christine puja-puja, wah Christine hebat, tidak seperti itu. Itu memang adalah pengakuan yang bersifat profesional yang mendukung karir saya atau keberadaan quantum slimming ini nantinya. Kalau yang seperti itu perlu gitu. Tapi kalau untuk puji-pujian enggak, karena teman-teman tahu kalau saya hanya melakukan ini untuk sekedar pujian dari Pak Adi, enggak worth it teman-teman. Karena susahnya amit-amit hanya untuk satu kalimat Christine hebat, enggak worth it. Tapi kalau ini adalah akreditasi, ini adalah untuk pengembangan karir, untuk ada akreditasi profesional, ini worth it ya. Ini sangat worth it. Jadi kita harus juga jelas soal pengakuan ini. Ya, saya butuh akreditasi, ya saya butuh pengakuan, tapi kan itu pengakuan profesional dan untuk materinya, bukan untuk saya. Jadi kebanyakan dari kita, we are so nanti kalau saya ngomong ya, kita so naif.
Kita rela melakukan jungkir balik hanya untuk mendapatkan wah hebat ya kamu, dan kita jungkir balik untuk itu. Jadi kita harus review lah apa yang kita lakukan untuk hanya sekedar satu kalimat hebat itu apakah ini. Dan orang-orang itu, teman-teman, percayalah, orang-orang di luar sana, siapapun dia, tidak memikirkan kita selama 24 jam sehari. Tidak memikirkan kita selama itu. Paling ketika dia lihat, kemudian dia, wow, puji, wah, hebat. Ya sudah, selesai. Tadi seperti tadi moderator memuji saya di awal, bahwa Bu Christine hebat. That's it, itu selesai sampai di situ, teman-teman. Selesai ini, dia pulang, dia kembali ke aktivitas lainnya, dia lupa soal Bu Christine hebat itu. Percaya sama saya. That's it. Jadi kalau saya terus-menerus menghebatkan diri saya hanya untuk pujian terus-menerus, nggak worth it. Nggak worth it sama sekali. Upayanya sangat ini. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan atau orang-orang mendapatkan pujian hebat? Karena konsistensinya, dia mencintai apa yang dia lakukan, dia memberikan dengan tulus, sehingga orang-orang memberikan dia, wah ini orang hebat ya, hebat itu kan bisa macam-macam ya teman-teman, luas artinya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita pun mau tampil hebat, pastikan bukan melakukan hal-hal yang sifatnya untuk sengaja, tidak. Kalau saya kebetulan misalnya dipuji tadi, nggak tahu tulis atau nggak tulis, tapi saya harapkan tulus pujiannya. Tapi itu bukan itu tujuan saya, teman-teman. Saya eksis selama ini ya saya karena senang berbagi. Tadi pagi waktu saya presentasi ke Pak Adi, jadi kami berbicara banyak hal, terus termasuk juga peluang-peluang di masa yang akan datang. Pak Adi memberikan saya satu warning yang sangat luar biasa. Christine, kita harus membuat sesuatu yang menguntungkan. Menguntungkan siapa? Saya diam sejenak. Menguntungkan siapa ya? Menguntungkan masyarakat. Titik. Nggak ada yang lain. Pikiran kamu hanya dipakai untuk mencari keuntungan bagi masyarakat. Selesai. Keilmuan kamu, skill-nya kamu, keahlian kamu, ya pengalaman kamu, semua kontribusikan untuk keuntungan masyarakat. Titik. Tidak untuk keuntungan pribadi. Mau keuntungan pribadi, biar itu mengikuti secara natural. Itu pesan Pak Adi tadi pagi kepada saya. Ya, saya beruntung saya bagikan kepada teman-teman di sini supaya teman-teman juga mendapatkanlah sesuai insight dari Pak Adi tadi pagi. Dan menurut saya, wow, iya ya. Kita hanya harus fokus pada memberi keuntungan bagi banyak orang. Sehingga tadi keuntungan pribadi juga akan secara otomatis mengikuti, itu sudah hukum alamnya. Oke. Yang kedua tadi menerima kenyataan. Nah, ini saya juga agak sedikit unik benar-benar pertanyaannya. Kenyataan itu kalau nggak untuk diterima, untuk diapa? Itu kenyataan loh, kenyataan. Masa kita mau tolak? Ya kalau mau nolak ya kita akan menderita. Saya selalu mengatakan demikian. Seringkali karena kita punya sebuah ekspektasi dan kita lekat pada ekspektasi. Nah tadi itu sebuah hasrat yang didomplengi oleh keserakahan, artinya kita akhirnya membuat kita merasa ya udah kayak gini, ekspektasi saya begini ya begini. Ya, teman-teman mungkin pernah mendengarkan cerita tentang ekspektasi yang akhirnya membunuh orang tersebut. Ya, ini cerita anekdot sih ya. Jadi seseorang yang punya ketaatan luar biasa, dia suka berdoa, kemudian suatu hari dia berada di tengah badai, kemudian dia tersangkut di sebuah tiang dan dia manjat di tiang tersebut, kemudian dia berdoa sehusyuk-husyuknya. Berdoa dengan doa-doa lafal-lafal doa yang sudah dia hafal selama ini, dia minta pertolongan. Lalu lewatlah tetangganya di sebuah sampan. Kemudian tetangganya ngajak dia, yuk kita ke shelter, ke tempat penampungan, ikut naik ke kapal saya, ke sampan saya. Dia katakan enggak, saya sudah berdoa, saya akan ditolong. Kamu pergi saja. Jadi tetangganya pikir, oh ya sudahlah, dia nggak mau ditolong ya dia pergi. Kemudian ada rakit lagi ya dari tim SAR. Ayo Pak, gitu. Kita ke penampungan. Dia bilang, enggak, terima kasih. Saya sudah berdoa, sebentar lagi saya akan ditolong. Ya udah, dia pergi. Mereka pergi. Helikopter datang, dia juga mengatakan, enggak, terima kasih, tolong saja orang lain. Saya sudah berdoa, nanti saya akan ditolong. Kenapa dia menolak semua bantuan itu? Karena dalam pikirannya, pertolongan dari doanya itu adalah simsalabim. Airnya surut dalam hitungan beberapa detik. Itu adalah ekspektasinya dia. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Badainya makin banyak, makin deras, makin kuat, makin hebat.
kemudian airnya naik, dan akhirnya dia mati. Begitu dia mati, dia mempertanyakan, kenapa saya mati? Kan saya sudah berdoa. Dijawab apa? Kamu loh sudah ditolong, ada 3 pertolongan sudah diberikan kepada kamu, tapi kamu nggak mau naik. Seringkali kita manusia seperti itu, teman-teman. Kita punya ekspektasi dan kita genggam ekspektasi itu sehingga kita buta dan kita tidak bisa melihat peluang kiri kanan yang sebenarnya mirip atau serupa dengan tujuan akhir. Ya, seperti itu. Jadi, realita itu kalau memang tidak bisa diterima, mau diapain? Itu adalah realita. Itu ibarat kita berdiri di tengah-tengah rel dan kereta api lagi menuju kita dan kita berpikir positif, kita berpikir apa nggak bisa, teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus dealing dengan kenyataan. Jadi kita ini manusia ini adalah makhluk yang luar biasa. Kita punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Jadi apabila kita sudah masuk, sudah mengalami dalam sebuah realita yang tidak bisa kita ubah, maka kita mengubah diri kita, yaitu. Kemarin saya membaca sebuah buku, bagus sekali buku itu. Di buku tersebut tertulis apa? Semua manusia mengejar kebahagiaan, itu tidak salah. Ya, tidak ada manusia yang hidup ingin menderita. Tapi kenyataannya adalah kenapa banyak orang yang menderita. Dan pelatihan-pelatihan topik-topik tentang kebahagiaan, ya itu laku keras. Saking orang-orang manusia itu mengejar yang namanya kebahagiaan. Setiap pelatihan selalu mengatakan pelatihan saya yang terbaik, dijamin Anda akan bahagia. Tapi kenapa juga masih ada orang-orang yang menciptakan cara-cara bahagia yang lain? Dan kenapa masih juga ada orang yang tidak bahagia? Karena ya, ternyata ekspektasinya manusia adalah bukan dia ingin bahagia, tapi dia ingin bahagia dan selamanya demikian. Sampai dia ingin bahagia itu benar, itu nggak apa-apa. Tapi selamanya demikian, inilah yang membuat dia menderita. Jadi sekali lagi realita itu ya memang harus kita jalani, kita terima apa adanya. Saat tidak menyenangkan, tenang aja. Hal-hal yang tidak menyenangkan itu juga tidak selamanya kok. Saya mengamati, ya kebetulan saya juga suka meditasi, saya mengamati fenomena pikiran saya sendiri. Iya ya, kenapa pada saat kita menderita itu, wah kita rasa lama banget. Tapi pada saat kita senang itu kayak yang cepat banget, tiba-tiba besok udah sial lagi gitu ya. Kenapa ya? Ternyata kita lengah pada saat kita bahagia. Pada saat kita menderita, kita ngomong begini, ini penderitaan akan berlalu, all is well, all is well. Kita ngomong begitu. Tapi pada saat kebahagiaan, kenapa kita nggak ngomong juga, ini adalah kebahagiaan juga tidak kekal, kebahagiaan akan berlalu, all is well, all is well. Kita nggak ngomong begitu, saking serakahnya kita. Jadi yang membuat kita menderita itu adalah keserakahan kita sendiri. Beware of it. Beware dari keserakahan ini. Ya, ini lobahnya kita, ini keserakahan kita. Karena ini yang membuat kita menderita. Kalau serakah hadir, benci juga hadir. Mereka teman baik soalnya, ya saudara kembar. Oke, nah itu semoga menjawab. Silakan ditanyakan lagi jika ada pertanyaan yang lain. Baik, tadi kan tadi ditanggapi dengan yang tanya Bu yang mengenai realita tadi. Ini ditanggapin dimaksudkan di sini adalah kenyataan yang buruk seperti pandemi ini atau keluarga dekat yang meninggal mendadak. Sebenarnya ini jawaban dari Ibu Christine tadi sebenarnya sudah menjawab, cuman hanya tidak menyinggung tentang pandemi saja. Itu mungkin dari Ibu ada ingin menambahi sedikit begitu? Terus ya saya sama ya sebenarnya teman-teman, pemikiran kita semua sama lah. Saya di awal-awal pandemi itu langsung bertanya, karena saya juga orang yang punya pemikiran yang kritis. Saya langsung bertanya begini, kenapa ya gitu? Kenapa ya? Kok bisa ya? Kok bisa saya mencari alasannya kenapa pandemi? Oh ini karena manusia nih jorok nih, nggak jaga lingkungan nih, tukang bikin polusi nih, ya atau apa. Saya keep blaming other things, keep blaming myself gitu. Tapi itu juga bukan jawaban, bahkan itu juga bukan solusi, itu hanya memperburuk keadaan. Ya, jadi jangan dicari lagi alasannya kenapa, nggak perlu kita tahu. Yang penting kita tahu adalah ini sekarang pandemi, terus ngapain? Ya udah, kalau mau keluar pakai masker, ya sering-sering cuci tangan. Jadi jangan mulai hidup lebih bersih, mulai hidup lebih sehat. Yang dulunya nggak pernah olahraga, cobalah olahraga. Yang dulunya nggak suka makan makanan yang sehat, cobalah makan makanan yang sehat.
Kalau orang yang meninggal, jangan khawatir, bukan cuma urusan pandemi dia bisa meninggal. Alasan yang lain juga bisa banyak membuat dia meninggal. Meninggal adalah meninggal. Dia, siapapun kita juga bisa meninggal ya. Tiba-tiba meninggal, terus gimana? Terus kenapa? Masa kita tanya dia, lu kenapa meninggal? Juga nggak percuma. Kita juga nggak bisa nanya siapa-siapa, tapi ini adalah sebuah situasi. Makanya teman-teman kita harus menyadari, saya orang yang tipe yang tidak pantang untuk berbicara begini. Konsekuensi manusia yang hidup adalah satu, mati, selesai. Nggak ada konsekuensi yang lain. Tapi di antara hidup dan mati kita punya banyak sekali pilihan. Banyak sekali pilihan. Nah sekarang kita mau memilih apa? Mau menjalani apa? Itu yang terpenting. Kalau soal kematian ya pasti akan mati. Anda takut tidak takut juga pasti akan mati. Anda sayang tidak sayang dengan orang yang Anda sayang atau benci dengan seseorang, dia juga bakal mati ya. Jadi ini pandangan yang penting teman-teman. Jadi ya memang karena ini sebuah realita pandemi. Berhenti mencari teman-teman yang belum bisa move on dari pandemi ini, mungkin karena teman-teman mencari alasan why it happened. Nggak perlu lagi dicari-cari. Udah sekarang ini pokoknya bagaimana kita melewati hari-hari kita, fokus pada apa yang ingin kita capai. Banyak orang yang artinya bangkrut gara-gara pandemi ini, tapi banyak orang yang sukses. Banyak juga orang yang sukses dari pandemi ini, teman-teman. Banyak juga peluang-peluang bisnis. Siapa yang tahu kalau platform digital ini akan booming? Siapa yang bisa menyangka bahwa pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan digital ini akan booming. Nobody know. Orang-orang ini tadinya juga nganggur, hidupnya juga seret. Sekarang ini banyak sekali konten-konten creator yang bermunculan dan uangnya banyak sekali, teman-teman. Jadi kalau kita kembali, kita harus punya kefleksibelan kita untuk melihat peluang. Teman-teman saya yang lain itu banyak yang banting setir dengan, bukan banting setir sih, mungkin ya memang dari awalnya suka atau hobi punya memasak, akhirnya membuat makanan-makanan untuk dijual secara serius nggak serius, tapi ya itu lumayan gitu. Ada satu teman saya membuat makanan dengan harga premium, dengan kualitas premium dan dijual dengan harga premium dan orderannya banjir. Nah itu peluang karena dia dia move on. Tapi kalau kita masih mencari kenapa pandemi ini terjadi, siapa yang meracuni bumi ini? Siapa yang membuat? Apakah ini adalah kayak dulu awal-awal kan sempat ada, ini jangan-jangan buatan negara A, negara B, negara C, begitu kan ya. Yang penting pastikan diri Anda baik-baik saja. Kemudian orang-orang dekat Anda edukasi sebaik-baiknya untuk melindungi diri, selesai. Itu tugas kita, ya. Jadi jangan berhenti untuk menanyakan seperti itu lagi, karena ini kalau Anda menggunakan pikiran Anda, menggunakan waktu Anda untuk mempertanyakan hal tersebut, ini nggak akan selesai. Anda nggak akan maju. Anda nggak akan move on untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, itu dia. Semoga menjawab. Ya, silakan jika ada pertanyaan yang lainnya.